7 kurang 20 baru datang. Sing tiket jam 6.20. Ngoten nggih. Untuk kedatangan, iki kayak seragam-seragam kepabeh iki. Modele kerangan, modele ngasem. Oh, tambah iki gak ngerti balik jam 6 gurune kabeh wis teko lek di ngasem. Mulane jam iya. Oke. Ini kalau saya memang terserang ya, kita jadi perdebatan itu kita semangatnya ngasem yang kayaknya perlu kita tiru. Itu yang pertama, masalah kedisiplinan kedatangan. Yang kedua, masalah HP. Kita memang sepakat itu di kelas boleh bawa HP Bu Guru. Tapi tidak ada ceritanya guru di sini di kelas buka HP untuk online. Betul. Tapi hanya untuk kepentingan dokumentasi. Ono Bu Yana, ono Bu Putri, dhisik gurung pegang kelas dia memang lek deket nang kantor ya koyo sampean iku mang kadang nyekrul TikTok dan seterusnya, tapi kita sudah sepakat bersama lek di kelas Bu Dita, Bu Putri, di Bu Dita. Hei, arek iku cek buka TikTok enggak lek di jam kelas sudah. Alhamdulillah. Kayaknya kalau saya evaluasi sudah. Bu Dia, Bu Yana cek buka TikTok apa dagangan di kelas? Alhamdulillah. Kayaknya sungkan mbek kancane ya. Kayaknya sungkan buditane repot gitu. Insya Allah enggak. Kalau di sini masalah HP insya Allah aman. Jadi selama jam pelajaran kita nggak ada yang buka HP kecuali untuk kepentingan dokumentasi. Insya Allah aman. Dan sudah disepakati bersama. Mulai delok sungkan mbek kancane. Karena berbanyak orang suka mbek kancane itu. Jadi kenapa memang HP diolehi di kelas ya, namanya orang kadang-kadang ada kepentingan moro-moro telepon darurat kan itu. Terus kemudian dokumentasi mau nggak mau juga harus pakai HP. Jadi HP tetap dibawa asal tahu posisi, nggak sampai di apa namanya dibuka untuk sesuatu yang tidak pas. Itu untuk kedisiplinan. Terus kalau masalah kekompakan, Mbak Bulan, saya bisa minta tolong diambilkan jamku, HP ku Mbak Bulan. Dek mejo. Itu untuk kedisiplinan. Terus kalau misalkan RPP kita biasanya mungkin sama dengan jenengan pakai RPP-nya yang dari ini ya, buku itu ya. Iya, pakai itu. Kami juga pakai itu. Walaupun masih gerayah-gerayah. Kemarin sebenarnya yang di Bu Ida itu saya habis banyak sakjane yo eman, tapi kegiatannya terlalu tinggi ya. Apui aslinya apik tetapi sangat ya wes, sebentar ya Bun. Ngene ceritane. Di mam dhisik mari ngono aku tak rene. Break bentar monggo. Monggo. Sing keling sampai sana mau sapa? Sing ndi? Apa? Bukin, sen mau ndek kelas sapa? Budina, buku pun di Budi. Oh wes ah. Oh wes jalan-jalan. Bukuku wes jalan ket mau. Sebenarnya sajane keliru mau awake. Aku lali aku. Kaya itu bukunya dibuka aku lali wes. Lanjut anu ya. Lali. Ibu. Pecah.
Baik, ibu-ibu yang saya hormati, jadi posisinya saya ulang sekilas. Kita kemarin itu mengadakan pelatihan, pre-teaching. Kebetulan yang ngajar adalah Bunda Nurma, Bu Nurma sama Bu Kiki. Bu Nurma soft spoken, terus Bu Kiki bukan tipe orang yang teriak-teriak walaupun dia nggak soft spoken gitu kan ya. Sedangkan saya sejak dulu ngulangi koyok Bu Jubet, koyok Bu Ida, sing lek nggak pakai suara keras ngono nggak lego gitu ya. Tapi pada dasarnya dulu ketika saya di TK Negeri Pembina pernah sama nggak longgo dah. Longgo saya kena Jadi saya waktu di TK Negeri Pembina kuliah di UM itu saya ngajar di TK Negeri Pembina 3 bulan untuk belajar di sekolahnya Bu Yaro di TK Negeri Pembina. Ketika saya pertama kali ngajar, hal yang disampaikan oleh guru TK Negeri Pembina apa? Suaraku kebanteran. Suaraku kebanteran. Jadi untuk mengajar anak itu katanya waktu itu podo mbak ilmu kuliah di UM ketika kuliah sama anak itu nggak harus pakai suara keras. Nada anak-anak itu nggak harus pakai teriak-teriak atau marah-marah. Itu yang disampaikan. Jadi ketika ngajar nggak harus teriak, nggak harus marah-marah. Dengan suara lembut pun anak-anak akan bisa mendengar kita. Walaupun yo tetap yo ono sing ngono kayak tetap. Tetapi kita meminimalisir ngajar arek-arek umure sakmono masalah rame kan biasa gitu nggih. Tapi nggak harus yang teriak-teriak. Saat ini saya belajar banyak dari teman-teman guru muda. Saya belajar dari Bu Dia, lemah lembut, Bu Dita, lembut, enggak Bu Dina kayak aku ya. Jadi mereka ternyata dengan lembah lembut pun bisa, enggak harus teriak-teriak. Bu Jubet teriak, tipenya kayak aku tapi bukan teriak sing nyentak. Ada kan? Ada saatnya banter, ada saatnya iri. Waktu itu saya gitu, enggak apa-apa Bu, jenengan banter. Ada saatnya banter, ada saatnya iri. Tapi jenengan ojo banter terus. Itu ilmu yang saya dapat. Gitu ya. Jadi kayaknya semuanya jenengan sudah terbiasa. Tapi mungkin jika ada guru baru, ini saya sampaikan, jika ada guru yang baru ketika ngajar ojo koyo aku sing selalu banter terus. Ada saatnya banter, ada saatnya alon. Terus nggak usah marah-marah. Karena anak-anak itu sebenarnya lek dimarahi tambah wedi, tambah ngambek, tambah ngamuk, tambah dia nerok nih, gitu kan ya. Tetapi like guruku model kayak Bu Dita, Yogur nggak pernah marah. Bu Dita nggak pernah marah. Jadi kayak, tapi anaknya manut-manuti. Bu Nurma yo kalem tapi anaknya yo manut-manut. Itu loh pengennya itu. Ya apa lembut tapi anaknya manut. Itu sih kayaknya yang mungkin bisa saya sampaikan. Pompong eleng. Oh, yang terakhir. Saya ingat kemarin saya baru ikut pelatihan KBM, kurikulum berbasis cinta. Saya ikut MIN, jadi saya 2 hari nginep di Mirabel. 2 hari tentang KBM kurikulum berbasis cinta. Terus di salah satu pematerinya itu ada Bu Yuli. Bu Yuli, perso Bu Yuli? Bu Yuli itu kasih penma yang baru. Untuk motivasi diri saya sendiri sebenarnya. Jadi disampaikan pada saat itu bahwa ini terutama guru-guru saya yang muda. Ketika sampean sudah memilih jalan seperti yang disampaikan Pak Hasan juga, mengingatkan saja, memilih jalan sebagai guru,
Di situ merupakan sebuah keberuntungan yang luar biasa. Kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang beruntung, kata Bu Yuli. Karena tidak semua orang seberuntung kita berprofesi sebagai seorang guru. Karena di surga nanti kan memang sudah disiapkan tempat khusus, tempat istimewa bagi orang-orang yang selalu membahagiakan anak kecil. Di surga nanti akan disiapkan tempat untuk orang-orang yang sayang kepada anak-anak, dan kita semua ternyata oleh Allah ditempatkan di situ. Oleh karena itu semoga memang saiki gajine guru gede, sing serti beberapa, sing oleh TFG beberapa, tapi yakin rezeki itu Allah akan berikan dari tempat-tempat yang lain yang kadang-kadang tidak kita sangka. Rezeki yang berkah barokah, walaupun gajinya 200, 300 pasti insya Allah berkah barokah. Jadi semoga saja teman-teman yang ada, saya motivasi guruku dewi, guruku sejak nom-nom, ya, cek noman guruku. Semoga teman-teman niati tenanan ngajar di RA. Semoga ini jadi tabungan kita nanti di akhirat. Kalaupun toh nanti terdapat suami-suami adalah suami-suami yang sama Allah dimudahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Itu sih motivasi yang kemarin disampaikan Bu Yuli, agar kita semakin semangat di RA, agar kita itu enggak setengah-setengah di RA. Mungkin itu nanti kalau ada yang saya ingatkan di lain, nanti akan saya sampaikan di lain. Monggo, mungkin Pak Yasin ingin menyampaikan sesuatu, perwakilan dari RA Sabilil Huda, evaluasi hari ini monggo disampaikan. Kami semuanya siap untuk menerima kritik dan saran. Teman-teman sudah kebal Bu Yuni, Bu Isri? Jangan tahu kalau peer teaching satu orang dia akan mendapatkan sing nunggoni 15. Satu orang itu dia bisa dapat kritikan 4, 5 bahkan sampai 10 kritikan. Jadi kami sudah terbiasa untuk menerima kritikan dari teman, itu sudah biasa. Jadi jangan tidak usah sungkan demi kebaikan RA Diponegoro. Kita semuanya siap diberi masukan. Tapi mungkin juga kami mohon, apakah ada sesuatu di sini yang positif yang perlu kami pertahankan? Kayaknya ini Bu bagus, ini bagus, sehingga mungkin kadang-kadang itu sebenarnya mau saya hilangkan, tapi ternyata menurut panjenengan semua itu bagus, mungkin itu akan kami pertahankan. Mungkin itu Pak Yasin, monggo disampaikan segala evaluasi, masukan, apa yang baik tetap kami pertahankan, apa yang kurang baik nanti akan kami benahi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalaman amma ba'd. Kepada yang sangat kita muliakan Ibu Endah beserta Dewan Guru RA Diponegoro, semoga senantiasa semangatnya bisa kita tiru bersama-sama. Kepada guru-guru dari lembaga RA Sabilil Huda, dari RA Miftahul Huda, dari Nurul Huda Watu Tumpeng, dan dari Dewi Masitoh yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya menyampaikan sesuatu, mohon maaf, ini perlu kita sedikit klarifikasi kronologinya. Nah, kronologinya itu karena saya itu merasa bahwasanya saya sendiri kurang ilmu tentang masalah pendidikan untuk anak. Akhirnya saya itu bilang ke RA Miftahul Huda Ngasem, itu sudah 3 kali mau saya belajar ke RA Miftahul Huda Ngasem. Nah, terus beliaunya itu menjawabnya, yang pertama itu karena sekolahnya masih direnovasi, bangun durung mari. Alasan pertama. Terus kemudian alasan yang kedua itu saya mau belajar ke situ, padahal saya sudah tahu kalau renovasinya itu sudah selesai dan
tempatnya itu sudah dipakai untuk pertemuan kepala kemarin itu waktu apa di bulan Juli. Nah, terus saya tanya ke situ, Bu, kapan kalau saged napa melok belajar di situ? Maaf, saya nggak ada istilah studi banding karena kalau dibandingkan itu dengan punya saya itu bainas sama wal sumur minyak. Nah, saya mengatakan bahwa saya ke sini itu saya ingin belajar sungguh-sungguh. Nah, terus akhirnya sama beliau yang punya Miftahul Huda itu akhirnya nggak diizini wis kasarane. Akhirnya saya waktu apa itu pertemuan di sini ada apa pisah kenang sama Pak Hasan itu saya punya niat ke Bu Enda, saya mau belajar ke Diponegoro boleh apa enggak? Nah, seperti biasanya Bu Enda juga jawabnya hampir kali belajar opo di gini. Nah, itulah orang berjiwa besar tapi apa namanya selalu merendahkan diri. Nah, akhirnya ya wis pokoknya aku tambahin izini, pokoknya aku kepingin belajar ke sini. Nah, terus dikasih waktu pada saat itu tanggal 24 dan pas tanggal 24 itu Bu Endah pas kebetulan ada ujian di MIN. Terus di sini katanya waktu itu saya telepon Bu Anis katanya pas teaching. Nah, wes kemudian diundur tanggal 1. Nah, saya nggak tahu kalau tanggal 1 itu ternyata keinginan saya itu akeh singkatnya melo. Saya sendiri juga nggak ngikut dan akhirnya ini ya ada Nurul Huda, ada Dewi Masito, ada Kunir, ada Miftahul Huda. Ini Miftahul Huda itu rada ngene-ngene. Nah, itu kronologinya dan alhamdulillah saat ini kita bisa belajar. Kesan pertama dari hasil pembelajaran yang saya ikuti, mohon maaf tadi saya memang ikutnya cuma dalam satu kelas karena saya ingin tahu dari proses awal sampai akhir. Dan mohon maaf dan itu saya minta izin, itu semuanya kita adopsi. Mohon izin Bu Endah, itu semua yang kita dapatkan hari ini kita adopsi dan kita mengucapkan selamat bahwasanya Diponegoro guru dan lembaganya sangat luar biasa. Kasih tepuk tangan. Nah, makanya dari sesuatu yang apa yang disampaikan oleh Bu Endah itu memang betul-betul sesuatu yang memang tidak ditutup-tutupi. Nah, dari semangat itulah karena kita semangat, maka Allah juga memberikan semangat pada yang lain. Sehingga semangatnya dari Diponegoro yang semangat, baik gurunya maupun lembaganya. Dari bentuk fisiknya aja orang sudah bisa melihat bahwasannya ini dalam tanda petik pasti sekolah maju. Tak mungkin dinamakan sekolah maju, lek muridnya nggak koyok ngono kae. Nah, oleh sebab itu. Nah, oleh sebab itu ini mohon izin saya kesini memang betul-betul ingin belajar dan mohon dari yang telah kita dapatkan nanti kita akan sedikit demi sedikit merubah pola cara pembelajaran dan insya Allah kita akan terapkan 100% murni seperti yang ada di Diponegoro. Nah, itu makanya saya minta izin itu pembelajarannya ini kita adopsi seluruhnya. Ya, boleh dengan senang hati. Nah, dan mungkin nanti saya minta mungkin dari itu minta pendampingan di sekolah kami nanti kita akan adakan juga daftar peer teaching untuk masing-masing guru dan ketika peer teaching nanti kita akan mendatangkan tutor dari Diponegoro. Jadi pemateri ya. Ya nggak apa-apa. Nah, Alhamdulillah. Itu. Udah kangen. Itu mungkin untuk sesuatu yang disampaikan oleh Satu dua tiga. Satu dua tiga. Kayak sini aja. Oke, kok baterai ini jaluk panjang. Bu Putri ambil baterai Bu Putri. Dek Rai Bu Anis meja. Dek wah kocoan. untuk saat ini saya sebenarnya nggak ada pertanyaan, tapi bukan nggak ada masukan sama sekali. Dan memang yang akan saya sampaikan itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin
perlu untuk pemberian penjabaran, sehingga apa yang kita tahu di saat pembelajaran tadi itu ada yang belum kami pahami, itu nanti mungkin bisa dijelaskan. Nah, mungkin untuk guru-guru yang baru seperti yang disampaikan oleh Bu Enda tadi, yang disampaikan seperti motivasinya sama Bu Yuli. Nah, itu saya ingat kita dijadikan guru itu memang adalah pilihan Allah, dan kita yang sudah memilih jadi guru itu harus betul-betul mantep, ojo setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah maka jadinya juga barang setengah itu nggak enak. Maksudnya gimana? Masak setengah, akhirnya juga dimakan pun nggak enak. Kita jadi guru itu setengah-setengah. Dari kulo jenengan jadi guru, maaf, kulo itu dari alhamdulillah profesinya ya alhamdulillah terdampar di guru RA laki-laki sendiri. Nah, dan juga saya itu setiap hari itu adalah kegiatannya adalah mulang ngaji. Nah, mulang ngaji itu adalah suatu kewajiban, dan jenengan tahu guru ngaji itu gak ono sing duwe bayaran. Nah, nggak ada guru ngaji itu yang bayar. Paling muridnya dikai kesariah 10.000, itu kadang-kadang bukunya itu catatannya buku syariah sampai tahun depan itu masih foto di situ. Nggak ada yang bayar. Tapi alhamdulillah Allah memberikan berkah. Nah, oleh sebab itu kita yang jadi guru itu ya memang pesannya orang yang memang sudah merasakan nikmatnya jadi guru seperti Bu Yuli, Abah Hasan. Lek jadi guru ya ojo setengah-setengah, yuk sing tenanan. Lek memang setengah-setengah, daripada kita itu kurang manfaatnya ya wis gimana sebaiknya ngoten mawon. Nah, kalau ingat dawuhipun almarhum Mbah Yai Maimun Zubair yang wafatnya itu di Mekah, yang makamnya di Maklah, dan alhamdulillah kemarin kita bisa juga sowan ke beliau. Itu kalau saya bilang gini itu rasanya nggak bisa gini. Siapa tahu di antara murid-murid kita itu nanti yang mengangkat kita seandainya kita berada di neraka. Nah, itu siapa tahu di antara murid-murid kita sekian banyak yang mungkin kita kita ajari cuma bismillah atau membaca doa-doa. Siapa tahu di antara mereka itulah kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah, dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, bila wis dadi guru ya sing tenanan. Kalau kita tenanan pasti kita akan juga diopeni pangeran itu tenanan, ngoten lho. Kalau kita setengah-setengah emang ya olehnya juga setengah-setengah. Nah, kita insya Allah seperti itu. Ada pepatah itu, kalau kita itu bekerja dengan gaji 300.000 tapi dengan semangat orang bekerja 5 juta, maka selebihnya akan diberikan oleh Allah dalam bentuk lain. Entah itu kesehatan, entah itu pemberian yang lain, itu pasti akan Allah berikan. Tapi mohon maaf, kalau kita harusnya bekerja itu 5 juta gaji kita, tapi semangat kita dengan harga gaji yang cuma 500.000, hati-hati, maka Allah akan menagihnya dengan sesuatu yang lain. Keluarganya mungkin diuji dengan banyak sakit atau dengan banyak yang lainnya. Makanya sangat luar biasa kita jadi guru itu. Mohon maaf, kulo budal haji kemarin itu bukan karena kulo punya harta benda, tapi ini mungkin berkahnya kaulo mulang haji atau mulang anak-anak. Nah, oleh sebab itu maka mantaplah kita menjadi guru dan jadi guru. Lewis orang mantep ya wis ya, mungkin kita bisa memilih profesi yang lain. Pumpung durung kado. Nah, sudah Bu Enda, sekarang saya ke materi pembelajaran. Itu tadi saya akan melihat dari awal sampai akhir, dan itu yang sudah saya sampaikan itu adalah untuk kita adopsi bareng-bareng. Nah, yang ingin saya tanyakan itu tadi kan kebetulan saya di kelasnya Bu Ida. Itu tadi kan tentang tema binatang. Sungguh luar biasa dari urutan-urutan penyampaiannya, dari pendidikan anak-anak yang mulai dari awal itu sangat luar biasa di Ponorogo. Makanya ada banyak jadi pilihan bagi wali murid yang lain. Nah, itu yang saya tanyakan satu, yaitu apa ya mau
Nah, apakah anak-anak setiap hari itu kan tadi pertama dikumpulkan di sini sampai jam 8 beserta ngajinya. Nah, itu. Terus yang pertama saya tanyakan itu apakah tiap hari anak-anak itu seperti itu mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian kan tadi juga ada ngajinya. Nah, itu untuk evaluasi ngajinya itu bagaimana? Nah, belum itu. Dan tadi memang untuk sholat duhanya sepertinya akan dilakukan. Mohon maaf, ini bukan karena saya timbul pertanyaan. Sholat duhanya itu kan cuma 1 rakaat. Saya tahu bahwasanya itu adalah untuk pembelajaran. Yang penting dalam 1 rakaat itu semua doa kan sudah terbaca. Karena juga hemat waktu juga. Karena saya tambah 1 rakaat kan juga waktunya juga bertambah. Kemudian itu ketika tadi kan waktunya tema tentang binatang. Nah, anak-anak itu bawanya binatang kayak tadi macam-macam binatang itu 1 hari sebelumnya atau bagaimana? Itu apakah besok temanya binatang atau minggu ini temanya binatang, anak-anak diwajibkan membawa binatang kesukaan? Piro mau bisa? Takut ada dia. Salam dari Pak Hasan untuk semuanya. Saya langsungkan ke Pak Hasan. Ustaz. Bisa dilanjutkan, Nggih? Nggih. Nggih. Itu yang selanjutnya untuk masalah penilaian tadi saya sudah sedikit diberikan gambaran sama Bu Ida, tapi mungkin perlu dijabarkan sama yang lain ketika di sini biar semuanya juga tahu. Wong saya sendiri juga orang patek paham. Ya, terus nah, kita ingin juga tahu Bu Endah karena wis kadung nyemplung kepingin tahu. Di sini itu untuk proses pembelajaran anak-anak supaya cepat bisa membacanya itu pakai strategi bagaimana. Nah, dan yang ingin saya tahu itu tadi sebenarnya adalah kegiatan les untuk anak-anak. Makanya kemarin Bu Endah kan bilang sama saya ketika saya bilang, ya kan nanti kalau sampean sudah cukup, anak-anak pulang, sampean pulang juga nggak apa-apa. Tapi anak-anak itu masih ada kegiatan les yang kelas B, pulangnya jam 10:30. Wis pokoknya Bu Endah, aku tak melok di gini sampai sak marine. Jadi hari ini waktu saya adalah full untuk belajar bersama di Diponegoro. Itu Bu Endah mungkin yang bisa sedikit saya pertanyakan. Nah, dan mungkin kalau nanti kurang jelas mohon izin nanti ketika saya minta dijelaskan melalui WA atau yang lain, mohon untuk jenengan atau yang lainnya berkenan. Dan satu mungkin yang perlu saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan sesuatu yang bermanfaat. Ketika saya mendengar anak-anak tadi doa sholat, nah itu dari ketika membaca doa iftitah, apa saya yang salah atau yang gimana? Itu anak-anak dari takbiratul ihram Allahu Akbar itu langsung kabiron, tidak Allahu Akbar lagi. Nah ketika saya tahu bahwasanya dulu pernah
nggak tahu ya, kalau ada literasi lain saya nggak tahu. Itu berarti Allahu Akbarnya itu kan takbiratul ihramnya. Nah, sebelum kata-kata kabiron, kalau katanya orang belajar nahwu itu kabiron itu kan masdar. Sebelum masdar itu biasanya kan ada kata yang diikuti di depannya. Nah, setahu saya itu berarti bukan langsung takbiron, tapi mengulang lafaz Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar kabiro walhamdulillah. Nah, jadi yang pertama itu adalah takbir pertama itu adalah takbiratul ihramnya, kemudian diikuti lagi kalimat Allahu Akbar kabiro. Mohon maaf itu mungkin literasi, ya mungkin dari namanya juga anak gitu, walaupun mesti kandani bolak-balik namanya kita juga pembelajaran. Nah, ketika sujud walaupun itu tadi sudah diingatkan sama Bu Ida atau yang lain, disuruh sikirin jejak, kadang-kadang jejak kancane. Mohon maaf itu yang sudah kami pertanyakan untuk menambah pengetahuan saya berada di lembaga Diponegoro ini. Kita doakan semoga Diponegoro tambah luar biasa dan kita iso ketularan yang sudah belajar dari sini. Amin Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab nanti biar dilengkapi sama Bu Ida. Bu Ida nama ada ini Bu Ida. Saling dengar di tono pas. Baik, untuk pembelajaran yang sholat itu memang setiap hari di sini sampai jam 8 itu hari Senin ada upacara. Tapi di sininya tetap sampai jam 8. Selasa seperti ini tadi, Selasa, Rabu, Kamis seperti ini tadi. Hari Jumat olahraga. Jumat, Sabtu olahraga, tetapi kegiatannya sampai jam 8 tetap di sini ya, tetap di sini. Jadi memang Senin sampai Sabtu sama Pak, sampai jam 8. Hanya kalau Jumat sama Sabtu tidak sholat duha karena ada kepotong olahraga. Jadi ada senamnya. Senamnya kan sudah 15 menit. Jadi untuk Jumat sama Sabtu tidak ada sholat duha tetapi ada senam. Karena ternyata evaluasi yang ada, anak pulang jam setengah 11 untuk kelas B, kelas A jam 10 itu waktunya sudah pelayon itu Pak. Makanya kita sholatnya kita tidak dibikin 2 rakaat, dibikin 1 rakaat karena itu tadi waktunya sudah tidak nutut. Teman-teman itu kadang-kadang wis melayu. Ndak santai, mengajarnya nggak santai karena ada mari kiki gitu kan Pak. Jadi itu meminimalisir waktu yang ada, tetapi sholatnya bacaannya setiap hari pokok dirungokno. Nggak ngerungok arek ternyata 2 tahun di sini keluar juga bacaan itu sudah masuk ke hati walaupun kesana nggak mendengarkan. Jadi itu mungkin yang selalu jadi pertanyaan ketika orang kesini itu biasanya sholat duhanya kok sak rakaat gitu kan gitu. Terus itu masalah yang di sini sampai jam 8 itu, terus masalah sholatnya itu, terus apalagi tadi Pak tentang pembelajaran nanti biar dijawab Bu Ida. Apa benar Bu Ida yang perlu saya jawab lagi? Kayaknya itu deh Pak. Ada lagi Pak? Sudah pas ya itu. Nanti untuk detailnya Bu Ida yang menyampaikan. Kalau di sini memang duduk bersamanya untuk menyusun RPP detail itu memang hari Jumat ya Bu Ida ya. Cenderung hari Jumat. Duduk bersamanya teman-teman karena Jumat itu pulangnya lebih pagi. Sehingga teman-teman bisa duduk bersama untuk membahas untuk 1 minggu ke depan kita butuh apa, materinya apa, detailnya apa, yang perlu membawa peraga sopo ae sing ditugasi blonjo sopo ae itu hari Jumat. Terus hari Jumat disetting, biasanya ngeprintnya langsung Jumat sekalian, kadang juga misalkan nggak nutut baru hari Sabtu itu. Jadi kita duduk bersamanya memang bersama-sama, bikinnya bersama-sama. Terutama yang punya tanggung jawab adalah di kelas B itu Bu Ida dan Bu Kiki. Yang kelas A itu semuanya ikut kerja, tetapi penanggung jawab pengetikan dan membuat peraga, bukan membuat peraga, ngeprint dan seterusnya adalah Bu siapa jenenge Bu Diah dan Bu Dina. Bu Ida monggo dilengkapi
yang dari Pak Yasin. Kebetulan Bu Ida tadi, Pak Yasin nunggu Bu Ida dari awal sampai akhir. Oke, monggo Bu Ida. Untuk menjawab pertanyaannya Pak Yasin yang membawa peraga, langsung salamnya ikut Bu Enda. Pangapunten. Pangapunten nggih, rada ngejar soalnya mboten tahu. Untuk membawa peraga, kebetulan tadi temanya binatang. Kita kan tidak mungkin untuk membawa binatangnya ke sekolahan. Akhirnya kita membuat, biasanya kita ngeprint, tapi tadi mungkin waktu ditunggui sama teman-teman, saya sampai lupa, mang print-printanku tak gelendi, ngoten kan. Jadi mungkin yo namanya meskipun teman sendiri kan ada nervousnya juga mesti ada. Jadi sebenarnya tadi kita juga sudah menyiapkan print-printan gambar hewan-hewan itu ada, sebenarnya itu digunakan untuk itu punya kelas A. Kelas A yang di kelas tapi lari. Lalu ketika ada binatang lain, kita tanyakan di wali murid, apakah ada yang memiliki boneka binatang atau sejenisnya binatang mainan begitu. Jadi tadi pagi langsung otomatis membawa. Kita membawanya tidak hamin satunya karena apa? Karena jujur ya, di sini sekolahnya kan apa ya? Ketika tidak ada guru, takutnya ketika pagi guru belum datang atau kemarinnya itu nggak bisa ngereksa, takut hilang. Jadi mendadak tadi pagi begitu. Apalagi Pak Yasin, sing ditanyakan Bacanya Bu. oh iya, Untuk membaca itu biasanya kita settingnya itu bareng-barang sama wali murid Pak. Di awal tahun ajaran baru kita duduk bersama, kita memiliki konsep, kebetulan di sini penjenengan juga punya buku paket, saya juga punya buku paket tentang membaca. Nah itu kita sampaikan sosialisasinya ketika awal tahun ajaran baru ke wali murid. Kita jadwal minggu ini, minggu kedua, minggu ketiga itu sudah kita jadwal, kita share ke wali murid. Nah pendampingannya seperti itu. Jadi wali murid di sekolahan anak-anak diajari halaman ini, di grup juga disampaikan pun anak-anak belajarnya membacanya ini. Jadi kami di sini membaca sorokannya tidak ada, satu persatu siswa tidak ada. Kenapa? Dulu sudah banyak cara kita lakukan. Pernah pagi itu arek tekodok gurune moco. Efeknya adalah itu enggak, kalau saya enggak sek banget. Ketika misalkan nanti ada kunjungan, ono bu pengawas, ada orang yang ngerti ke RA, yang mana seharusnya pagi itu ada penyambutan, pendampingan main, ternyata guru ini fokus ngulang ngaji. Itu saya nggak seknya di situ, sehingga itu kita hilangkan. Jadi pagi anak-anak fokus nyambut, anak mimik awal masuk datang itu bahagia enggak, merangkul anak-anak ketika main itu ke sana. Akhirnya kita ganti istirahat. Waktu itu istirahat, wah ya ini arek-arek istirahat nggak ada pendampingan guru di kelas. Oh kita hilangkan. Pulang sekolah juga pernah. Akhirnya semuanya kita hilangkan sekarang. Tidak ada. Hanya lebih ke klasikal bersama-sama, pinter-pinteran ketika mau ngambil buku. Siapa sing pinter membaca dulu, nanti anak-anak bisa ngerjakan dulu. Siapa sing pinter-pinteran mau cuci tangan, sing pengen cuci tangan nomor 1, pinter-pinteran membaca, ada pinter-pinteran cuci tangan, garap, di jurnal, ulang. Ada 4 kali hal yang bisa dimotivasi untuk pinter-pinteran. Jadi pinter-pinterannya kadang pinter-pinteran baca, pinter-pinteran hafalan, tapi cenderung divariasi biar anak nggak bosen. Bacanya batasannya sampai situ. Jadi dalam artian komunikasi sama orang tua di rumah, sehingga nyambung yang diajarkan di sekolahan dengan yang diajarkan di rumah itu nyambung. Jadi lebih ke orang tua sebenarnya. Tapi alhamdulillahnya kami di akhir tahun ajaran biasanya memang ada ujian praktek. Nggak oleh ya DRA ujian praktek, tapi kami adakan. Sehingga itu biasanya justru narik wali murid untuk nyinaoni di rumah.
Jadi untuk nyinaoni di rumah itu wali murid akan lebih termotivasi untuk nyinaoni anaknya. Nanti ada saatnya untuk kita tes membacanya, dan memang akhir tahun kami ada gak oleh ngekei piala tapi aku tetap tak kei. Jadi ada bintang baca. Itu yang mungkin bikin wali murid jadi royoan pinter-pinteran anak mojo. Sehingga nanti akhir tahun itu rata-rata ya memang sudah punya target keluar dari sini bisa baca dan tulis. Ngoten sih Pak. Untuk pelajaran membacanya. Jadi kita ada buku paket, klasikal bersama-sama, pinter-pinteran itu tadi. Ada saatnya kalau pagi memang ABC mesti ya. Baik kelas A, kelas B itu rutin 4 ABC, walaupun ada esok A, B, C, D, E, F, G itu tetap rutin. Jadi kita sampaikan. Itu untuk masalah calistung. Jadi kita tidak ada sorokan di sekolah. Karena itu pun aja anak-anak sudah butuh pendampingan yang luar biasa. Mulai arek di guru ni moco terus arek nulis, anaknya nggak ada pendampingan. Walaupun ono Mbak Bulan, arek 200 yo. Yo, wassalamualaikum. Kami lebih kepada keamanan, kenyamanan anak-anak di sekolah itu. Tetapi tetap tidak meninggalkan baca tulisnya, tetap komunikasi sama wali murid. Itu sih baca tulisnya. Apalagi? Cukup? Selanjutnya mungkin dari RA Miftahul Huda, mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya butuh motivasinya, sharing bersamanya, apa hal-hal yang sama dengan Pak Yasin, hal yang di sini sekiranya pandangan pertama jenengan masuk di sini tadi seperti apa, hal positif yang harus kami tetap pertahankan apa, terus mungkin ada hal-hal yang kurang pas, jenengan kasih masukan, monggo, siap menerima kritik dan saran. Belakangnya wes mesti pokok tidak apa-apa disampaikan tanpa mikrofon, mungkin tidak apa-apa. Pokok mungkinnya mau salat dulu. Boleh, kalau misalkan mungkin mau salat boleh perwakilan dari teman yang lain. Enggak sih, kok belajar bersama kok ini sama yang sama. Kakak guyon-guyonan kita bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur suwun angsal. Sedaya mensuwai kula gak iso ngomong tambah endah. Kula mek tambah nyarai jenengan iki semangat kula tok. Kula niki senengane ta mek nyutok sampe. Semangat iki ya gede sampean iki terus terang kula iki mboten saged napa-napa kok. Kula kaptek gak sih napa-napa nek kula mek iki. Kula niki semangat jenengan kabeh sak konco-konco iku mawon ben. Sedaya mensuwai luar biasa ya tak negara. Itulah lamun saya tok menawa lak katene kan mau opo malah butuh kritik dan saran. Kula mbak wis kritik. Ini teman-teman sudah saya bilang Mbak Ani. Nanti kita ada teman-teman, ada Pak Yasin, ada RA Ngasem yang pada dasarnya alhamdulillah secara itu pokok dicontoh saiki wis kalimah. Posisinya kita tahu Ngasem itu luar biasa. Saya selalu jadi teman saya tanyakan ke teman-teman, Ngasem itu luar biasa semangat. Kita perlu banyak mencontoh dari Ngasem tentang semangatnya. Ketika kita ngajar dengan semangat itu, maka tidak ada sesuatu yang sulit. Semuanya akan bisa. Masukannya apa? Ya sudah dipertahankan itu. Walaupun BNA sekarang nggak akan di sini teman-teman supaya lebih semangat. Jadi pada dasarnya ini dulu saya bersama mereka. Kegiatan alhamdulillah sudah sekitar 4 tahun yang terakhir untuk KBM pembelajaran itu saya pasrahkan kepada tim.
Ida, Budia, Budita, dan kawan-kawan. Dan itu sudah berjalan sekitar 3-4 tahunan. Dan ketika tiba-tiba sama Allah saya ditakdirkan harus keluar dari sini, alhamdulillah teman-teman dalam hal KBM pembelajaran itu sudah bisa lepas. Jadi nggak merasa kehilangan saya urusan KBM-an. Cuman mungkin mereka merasa kehilangan ketika pas nggak BOP karena kok nggak ngerti BOP. Mereka kehilangan saya ketika nggak simpatika karena mereka nggak ngerti simpatika, mereka nggak ngerti emis. Jadi mungkin lebih dari itu, tetapi secara sistem di sini untuk proses belajar mengajar sudah jalan. Jadi secara sistem hubungan dengan wali murid, dengan anak-anak, bagaimana bikin prota, bagaimana bikin RPC dan seterusnya, kegiatannya apa, programnya apa, kudune nanti bikin kegiatan serunya apa, mereka sudah bisa jalan tanpa sendiri. Jadi alhamdulillah sudah jalan. Tetapi memang tidak ada manusia yang sempurna. Oleh karena itu ketika Pak Yasin datang ke sini, monggo, saya berharap justru saya yakin kok ketika saya memberikan ilmu, sedikit ilmu kepada jenengan, apapun bentuknya, semoga saja ada ya, semoga saja ada. Karena saya yakin jenengan semuanya ya pasti lebih bagus dari saya ya, dengan saya juga sama. Tapi saya berharap ada sesuatu walaupun sedikit, entah itu tentang program saya, entah di kelasnya, entah di sininya, atau yang saya omongkan saat ini, semoga ada sesuatu yang manfaat yang bisa jenengan bawa pulang. Terus nanti jenengan itu bisa ditindaklanjuti di rumah. Itu justru saya yang suka. Kenapa? Saya yakin ilmu itulah yang nanti bisa jadi manfaat untuk saya pribadi, untuk teman-teman dan untuk RA. Jadi ketika memang ada orang belajar di sini, siapapun saya memang tidak pernah menolak. Boleh juga ada takon. Saya ngomongnya ke Pak Yasin karena saya hanya takutnya jenengan kecewa buat sih. Lampau bonku, saya kemana teman-teman yang mau kesini mesti saya kan belajar lampau bonku, bonku nggak apa-apa. Mulai takeh oke, prestasi akeh oke, tapi selebihnya secara pembelajaran saya belum maksimal, belum sempurna. Itu yang setiap ketika ada orang mau kesini mesti saya sampaikan itu. Tetapi ketika itu sudah saya sampaikan bahwa pembelajaran saya standar, nggak murid akeh oke, sekolah gede oke, prestasi oke, itu yang saya sampaikan. Ya pembelajaran saya masih nol. Ketika mereka ngeyel ke sini, pokoknya bisa akan dari loh. Makan Pak Yasin juga gitu. Makanya aku coba di WA ya tak pernah ora usah belajar bonku karena memang ya bonku standar. Tapi ketika mereka kok tetap memaksa ke sini, harapan saya setelah jenengan dari sini ada sesuatu yang memang nanti bisa jenengan tidak lanjuti di lembaganya masing-masing dan harapannya itu manfaat. Dan yakin ilmu yang manfaat yang jenengan bawa itu nanti akan berkahi di golku. Gusti Allah, aku nanti akan diberikan ilmu yang baru ditambahi di kreativitasnya. Nanti itu buah kebenaran saya sih mau tadi di nopo seperti adopsi kalau di mulai izin adopsi. Lek kula pribadi ning ngoten mau lek nopo totalitas sudah dikurni tapi nggih usaha nggih kepingin tadi sih SDM ini tadi kepingin apa nih kepingin istiqomah itu beda datang ini kemudian usahakan datang pengawas nopo kepercayaan paling murid itu lek guru ini guru siap makanya ini dicoba punya instruksi penanganan terus kemudian itu si awal memang kenal disiplinan usahaan istiqomah ini nanti kita contoh keistiqomahannya dari RA Miftahul juga. Mungkin Bu Jubet nggak melihat sih sebenarnya yang tadi pagi. Mungkin ada tambahan sebelum kita tutup Bu Isri, Bu Yuni, Bu Jubet kalau ingin menyampaikan masukan kepada lembaga kami, monggo silakan. Bu Yuni ada tambahan lagi? Mungkin di Kecamatan Ngajum saya satu-satunya sing biasa nantang Ibu Endah. Ayo saingan mbak aku rawat di jadi tak kono nopo ini. Kuaben, padahal Bu Jubet muridnya banyak kan. Tapi Bu Jubet gak wani ngomong-ngomong nang benda, tapi dia ngomong nang benda. Ayo saingan mbak aku wani ya. Masih tak jeren Pak Yasin mah. Baiknya sama masuk. Karena apa? Karena saya melihat Bu Endah. Terus terang benda yo. Terkadang itu saya cuma begini. Ya Allah, sanggak kok lek aku aja nih gak iso koyo Bu Endah. Guru-guru kok kabeh gak iso koyo Bu Endah. Sanggak aku duwe gedung sing kena tak gawe pamer. Karena apa? Uang pertama dulu iku mesti ngarepe Bu Endah.
Walah sekolah ini rusuh, gede tapi rusuh, kan? Walah sekolah ini gede tapi gak rapi, kececeran kan ngoten. Tapi sing utama itu saya seperti itu. Lek dene aku muridku gak iso akeh bah, dene guruku gak iso kayak Bu Enda, bah aku ora ngatur. Kalau saya bilang kayak Bu Enda, mungkin kayak gini, kita wis dadi guru, kudu dadi guru sepenuhnya guru ini. Mundur kabeh ben guruku. Karena saya tahu mereka itu sakjane dari guru itu setengah-setengah saya tahu. Kok mereka, wong saya lho buen kadang ngono. Saya ku kadang ngono. Kesel aku dadi guru, segah aku. Kepingin aku kayak manusia-manusia normal yang nih. Apa guru ora normal? Saya kepingin itu loh. Duk isu-isu ngerumat anaknya, ngepakno sarapan, ngeterno sekolah, salim dada terus noma, delok TV. Ya ganjaran iku Terkadang itu ada, saat-saat seperti itu ada. Gak mungkin kayak guruku wabe gak ndek titik jenuh itu gak mungkin. Karena titik jenuhnya saya itu gak sekitar sak minggu 2 minggu. Waktu itu saya dulu nangis, ya Allah aku kesel ya Allah, mulang dewe nggawe laser kelas A kelas B. Teman-teman, mohon perhatiannya. Mohon perhatian untuk meningkatkan syukurnya teman-teman RA Miftahul Huda, RA Kanker, BRA Diponegoro. Bu Yuni, jenengan ceritakan sampean itu perjuangannya seorang diri, terus mulang anak seperti itu seperti apa? Biar guruku itu ya syukur. Biar guru-guru saya itu syukur, RA Miftahul Huda itu syukur bahwa kadang-kadang kita pada dasarnya kalau di sini gurunya akeh, ya kan? Gurunya akeh. SOP sudah ditata. Oh, iki wis kelasnya iki. Omak kono ndek kene, prabane ndek kene. Semua itu tata sedemikian rupa. Kalau enek sing gak nyang itu kita masih punya sisa guru sehingga kelas itu tetap kondusif gitu kan. Sekarang saya kepengen Bu Yuni bercerita bagaimana titik-titik ketika jenengan yang sangat berat pas gurunya seperti apa, gurunya sampean piro, biasanya gurunya sampean apa, buat apa pada dasarnya. Ceritanya Bu Yuni adalah untuk memberikan kita semuanya itu rasa syukur dengan yang sudah terpilih. Jadi alhamdulillah lo aku dari Diponegoro itu lo, alhamdulillah gaji gue sak mene. Alhamdulillah lo aku dari Diponegoro itu wis gak perlu leren jabuti suket, dekene wis nyepak gedungnya wis magrong-magrong. Ingin memberikan sebuah rasa syukur. Ketika syukur itu ada, maka insya Allah ketika berjuang di sini akhirnya jadi kuat, jadi tenanan. Mungkin cerita ini bisa kita ambil hikmahnya untuk nambah syukur kita kepada sosok Bu Yuni yang berjuang mulai pagi sampai malam. Monggo Bu Yuni. Kalau untuk bersyukurnya mungkin teman-teman semuanya ini harusnya memang harus lebih bersyukur daripada di saya. Medan kita kalau mau KKG, kalau mau KKRA, ya mau Pertanigra itu medan kita jauh. Dan kayak saya berangkat itu kan dari hujan lebat. Itu kan jalan yang Tadi hujan? Tadi malam kan hujan benda. Kan jalannya kan masih itu ada yang lumpur, masih ada yang lumpur. Dan itu pun kita gak bisa sepedaan cepet kan gak bisa. Kan dari arah Petung Roto ke Watu Tumpeng itu kan jalan pernah lewat kan juga seperti itu. Itu. Yang kok ngene, aduh tadi guru barane sakne. Jenengan prei lo akeh sing kepengin gandeni sampean ndek Diponegoro, ndek kita ndek Keranggan akeh. Sing kepengin gandeni sampean ndek kene ku akeh. Saya pun juga gitu. Kok sekolahane Diponegoro iki cedhek karo Watu Tumpeng. Anakku lo tak sekolah nang Diponegoro. Tak sekolah nang kono. Tak sekolah nang juga. Saya seperti itu. Nah, jadi kan harusnya bersyukur itu saya mengalami. Ini terendah saya itu 3 bulan. Waktu itu guru saya kan 2. Bu Krismi sakit. Terus Lina itu kadang ke luar Jawa. Nang Kalimantan 3 bulan. Mahasiswa. Terus kadang arek nang ngendi kan gitu. Saya operator. Saya kepala sekolah. Saya bendahara. Saya guru. Saya tukang bersih-bersih. Ya. Jadi kadang itu duwe perasaan nolong saya, Allah aku kesel dadi guru ya Allah, aku mau aku dadi guru ini. Waktu itu saya meninggalkan pekerjaan saya yang layak, gaji saya yang layak untuk apa? Untuk ini. Kan gitu. Ketika di situ mah wis aku biyen tinggalno kayak ngono ngebotno iki. Mosok saiki aku koyo ngene. Kate putus asa maneh. Kan seperti itu. Akhirnya
Saya wis bahas apa jare Gusti Allah. Saya ngajar itu kelas 2-0. Kelas A kosong, kelas B kosong, mereka semuanya ada di halaman. Ada di halaman, tak kasih belabak panjang 1 itu punya arek TPQ. Tak kasih belabak panjang 1 itu jumlah umur saya waktu itu 33. Saya jadi guru 1 bawa laser. Saya di tengah-tengah. Jadi arek-arek rawame mencolot saya ndak kate nyuweluin ndak tak laser arek. Duduk. Bayangno ta sampe sih lho. Ayo. Terus saya kok ngene aku wis gak iso lek kon dadi guru normal kaya wong-wong gawe RPPH, gawe penilaian, aku wis gak iso, aku wis kesel. Soalnya apa? Ketika saya itu mulang isuk wis ngene wis motong ngene dan sebagainya. Ketika mereka pulang itu aku lemes, Bu. Lemes kesel. Pokok iku ngono, sampai kadang itu kan ini wong-wong iku lho nyambut gawe ora babat. Ora kaya wong-wong nang Tegal. Ora kaya wong-wong sing ngene, kok iso keselin ndak ya apa? Lho, Sampeyan wis bayangno sampeyan dadi guru ya apa? Awake dadi guru yang diforsir ya tenaga, ya pikiran. Padahal kan yang pikiran kita sing lebih banyak itu sing garai lebih kesel kan itu. Kadang iku aku nangis boleh kayak pas ngono nangis. Duh, mendingan aku iki buapat kowe tok sak Tegal. Sak Tegal kabeh iku lho aku babat entek. Tapi ketika aku ngono, arek iso ngene. Tapi kita tidak dilihat sih seperti itu. Nelongso apa ranjenengan? Nelongso. Dan saya wis ngalami sing ngono iku mang. Terus gini, moro mendadak. Hari ini rapat ditunggu pengawas jam segini. Aduh, arek-arek sik tas teko. Mosok ate tak olehno iki ya apa kok aku telat dan sebagainya. Gurunya enggak ada dan semuanya. Siji duwe anak, siji loro, anaknya sehat, bapaknya sing loro. Nggih, kadang seperti itu. Kadang aku mendadak saiki gak nyang, aku mendadak saiki ngeterno ibuku, aku mendadak saiki dan semuanya. 3 kelas jadi 1. Jenengan iso mbayangno sing kaya ngono iki. Makne jenengan harus bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah kita masih diberikan teman sing iso menyemangati kita. Iso mempunyai teman sing iso membuat kita lebih baik itu wis luar biasa jenengan. Apalagi jenengan ndek kumpulno dengan orang-orang yang seperti ini kayak Pak Yasin, iso ngene, iso nang gurune ngene. Kan seperti itu. Jenengan dikasih kepala sekolah sing ngene kan jenengan bersyukur. Dikasih sekolah jenengan lah dikasih kepala sekolah kayak saya sembuh. Soalnya saya gak serantanan. Gak seruantan aku sembarang leren ngenteni kesuwen cuma ndak dhewe. Barang karena apa saya kok merasa aku jadi kepala sekolah kesel sembarang kemalan ngandani. Masa buwen dino kate ngandani. Kan awakmu seru penggaweanmu iki ya wis iki. Kan saya gitu, Bu. Saya gak sing koyo wong sing mek kadang-kadang ngono, Bu. Kadang lho, Bu. Tapi lek pas ngono untung wonge lemu. Lek pas ngono gak, Bu, gak iso, Bu. Seperti itu. Jadi jangan harus bersyukur mendapatkan kepala sekolah sing baik, mendapatkan kepala sekolah sing iya wis engko tak turuti, engko tak anu. Alhamdulillah. Nah, iku sing ngene. Sekolah-sekolah lain itu bersyukur sih enggak ngono. Kok nek kepala sekolah sing enggak sing sembarang iso nyandak dhewe. Ya, Bu. Kepala sekolah sing iso nyandak dhewe. Sekarang pun kita kalau disuruh ngerjakan BOP umpamane ngerjakno SPJ BOP, kita itu gaji berapa? Terkadang kepala sekolah mesti timbangane duwe tak kekno wong liya. Mending duwe iki kena tak gawe apa-apa, gawe tambah sekolah. Itu kadang ngono kepala sekolah. Yuni tanya jenengan gajine piro Yuni? Gaji guru saya itu 250. Gajinya 250. Tapi guruku kadang lek tak kaya aku ngene, Bu. Gak usah. Terus galiannya enggak usah ditambahin. Lah kayak kita iki ono rezeki maneh. Enggak wis. Jadi kadang ngene, wis saiki duwe gak ono tak kaya 200-an. Tapi ben tak kaya kiroan. Seperti itu. Sebenarnya sih kepingin kita itu menggaji guru sih banyak kepingin. Cuma kan kita harus melihat dari pemasukannya kita itu piro. Terus kita juga melihat kinerja, Bu. Kinerja. Kadang kan ono guru sing tekone wawan terus muline dhisik. Ya, kadang sing penting awake teko mulang mari wis mari. Bikin kesepakatan pulang. Kalau kita bikin kesepakatan ya pulangnya ya. Jenengan bisa buat kesepakatan karena nggak ono sing kuliah. Jenengan bisa pakai kesepakatan. Lah saya kalau mau buat kesepakatan, aku selak kuliah, Lina. Terus kadang Bu Resmi wis dijemput bojone, jam segini kan.
Jadi untuk kesepakatan sebenarnya karena kita yang mengetahui seluk-beluk sekolah kan kita sendiri. Nah, Ini masukan yang luar biasa. Biar kita syukur aja sih. Kenapa Bu Yuni saya minta cerita biar kita syukur. Dengan kondisinya Bu Yuni telung kelas sering diandel dhewe wis gak ono koncone dan seterusnya. Kita aja kadang pegang kelas tapi jek ono sing nyambut. Jek ono sing nyatet tabungan Bu Anis dan seterusnya. Tapi wis diandel sak sembarang itu. sampai tabungan saya itu cuma 1 minggu 1 kali UN. Jadi nabungnya itu 1 minggu 1 kali hari Senin saja. Karena apa? Karena nggak ada sih bendinonya ketika samanya sisihkan itu nggak. Pokoknya yang di sekolah lain mungkin itu loh semangat. Aku Bu, saya itu memang lihatnya dulu Bu Enda. Wis aku duwe kepinginan ke Bu Enda itu sini. Aku kepingin gede Bu itu sing kayak gini. Jadi saya itu memang punya DRA Bu Wisri, aku duwe kepinginan koyok sing itu. DRA Pak Yasin pun sama, saya juga duwe kepinginan kayak ada. Jadi di 13 lembaga RA itu saya sudah punya Bu En, koyok kepinginan ini nggak ada. Cuma saya itu memang butuh dorongan, karena saya nggak bisa jalan sendiri kalau nggak ada guru-guru lain sing mendampingi, saya nggak bisa. Jadi memang selama ini sekolah saya memang kalau dari 14 lembaga itu saya itu di rating 14 Bu. Jadi pada dasarnya teman-teman memang untuk menjadi guru itu ada saatnya pada posisi kita normal, ada saatnya ada titik jenuh dan seterusnya. Dan mungkin perlu jenengan tahu bahwa saya, Bu Wisri, Bu Yuni, Bu Jubet, Bu Nada biasanya sebenarnya itu biasanya kita memang saling mensupport, saling mensupport satu sama yang lain biar ketika ada saat titik jenuh itu saling menguatkan. Mungkin itu Bu Jubet, Bu Wisri mungkin ada yang ingin disampaikan. Bu Jubet, oke sudah. Mungkin kita tutup dengan apabila Pak Yasin nanti tadi disampaikan ketika nanti kok di perjalanan panjenengan mencoba menerapkan yang mungkin hal-hal yang menurut jenengan bagus di sini, jenengan bawa ulang, jenengan terapkan, ada sesuatu yang kurang pas atau ingin ditanyakan nanti bisa langsung tanya ke, kalau kelas B ke Bu Ida, kalau kelas A ke Bu Diah. Untuk tim memang kita bergantian. Jadi mungkin tahun ini Bu Ida, tahun ini yang kelas A Bu Diah, tahun depan nanti kita ganti anak yang lain yang sekiranya memang mampu dan punya potensi. Itu pas? Cukup? Mungkin kita tutup dengan doa. Mohon untuk Abah Yasin berkenan untuk memimpin doa. Semoga apa yang kita sharingkan ini sebenarnya saya tidak berhenti di sini. Mari ini jika tinggal BOP, garap BOP sama ini Pak Yasin Sulingjar, sama Sulingjar. Soalnya kita belum tuntas. Jadi kita kepingin lanjut setelah ini. Jadi untuk guru-guru terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Semoga ada hal positif yang bisa jenengan bawa pulang. Semoga manfaat ilmunya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Abah Yasin untuk mimpin doa untuk kita semuanya.